Awali langkahmu dengan sedekah. Bersedekah lewat rezeki yang kamu miliki, sekecil apapun itu. Bukan tentang besar atau kecilnya jumlah yang kamu keluarkan, tetapi tentang keberanianmu untuk melepaskan dan percaya bahwa memberi tidak membuatmu kekurangan. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, kamu sedekah karena apa? Apakah karena ingin dipuji orang? Apakah karena takut merasa berdosa? Atau karena kamu benar-benar paham bahwa rezeki yang ada di tanganmu hanyalah titipan? Pertanyaan ini penting karena makna sedekah ada pada niat di dalam hatimu. Kamu sedekah karena apa? Kalau kamu hanya memberi saat berlebih, itu masih mudah. Tetapi kalau kamu bisa memberi justru saat kamu merasa kekurangan, disitulah letak makna yang sesungguhnya. Kamu sedang melawan rasa takut. Kamu sedang melawan egomu sendiri. Dan kamu sedang percaya penuh pada janji Tuhan bahwa rezeki tidak akan pernah habis hanya karena kamu berbagi. Kamu sedekah karena apa? Karena ingin hatimu tenang, karena ingin urusanmu dimudahkan, karena ingin membuka pintu rezeki yang lebih luas. Semua itu bisa terjadi, tapi jangan lupa ada makna yang lebih dalam. Sedekah adalah cara Tuhan mendidikmu untuk tidak terikat dengan harta. Sedekah adalah cara untuk membersihkan hati dari rasa serakah. Sedekah adalah tanda bahwa kamu sadar kamu hanyalah perantara, bukan pemilik sejati rezeki. Bayangkan ketika kamu bersedekah, ada senyum orang lain yang tumbuh, ada doa yang mengalir tanpa kamu minta, ada keberkahan yang bergerak ke arahmu tanpa kamu duga. Itulah balasan yang seringkali datang secara diam-diam, tapi dampaknya nyata dalam hidupmu. Kamu sedekah karena apa? Karena ingin rezekimu lancar, karena ingin sakitmu disembuhkan, karena ingin bisnismu berkembang. Itu semua bisa jadi alasan, tapi pada akhirnya sedekah adalah ibadah yang tidak pernah merugikanmu. Semakin kamu memberi, semakin luas jalan rezeki yang akan kamu terima. Jangan tunggu kaya untuk mulai bersedekah, karena sedekah bukan tentang angka besar, tapi tentang hati yang ikhlas. Uang Rp5.000 yang kamu berikan hari ini bisa jadi penyelamat bagi orang yang benar-benar membutuhkan. Dan siapa yang tahu, mungkin dari sana pintu rezekimu dibukakan oleh Allah dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Kamu sedekah karena apa? Kalau sampai hari ini kamu masih ragu, pikirkan satu hal. Hidupmu tidak akan pernah terasa cukup kalau kamu hanya menunggu datangnya rezeki. Tetapi hidupmu akan terasa lapang kalau kamu mau membagikan rezeki yang ada di tanganmu. Hari ini aku mengajakmu untuk membuktikan. Buka dompetmu, ambil sedikit dari rezeki yang kamu miliki, salurkan untuk siapa saja yang benar-benar membutuhkan. Jangan tunda lagi, karena sedekah yang ditunda hanya akan melemahkan niatmu. Sedekah yang dilakukan sekarang juga akan langsung menjadi penolongmu. Kamu sedekah karena apa?
karena ingin hidupmu lebih berarti, karena ingin rezekimu semakin deras, karena ingin jalanmu semakin terang, karena ingin hatimu semakin damai. Pilih alasanmu sekarang juga. Ingat, tidak ada satupun orang yang jatuh miskin karena bersedekah. Tetapi ada begitu banyak orang yang rezekinya terhenti karena terlalu takut untuk memberi. Kamu mau jadi yang mana? Hari ini pastikan langkahmu dimulai dengan sedekah. Bersedekah lewat rezeki, bersedekah dengan hati, dan lihat bagaimana hidupmu berubah setelahnya. Jangan hanya mendengarkan kata-kata ini, buktikan sendiri. Ambil uangmu sekarang, sekecil apapun itu, lalu sedekahkan. Jika kamu berani melakukannya, bersiaplah. Karena setelah kamu memberi, rezeki akan mencari jalan untuk kembali padamu dengan cara yang mengejutkan. Ingat, semua pesan kebaikan ini lahir dari hati yang ingin berbagi. Dan hati itu adalah bagian dari kita semua. Hati Nusantara, tempat di mana setiap kebaikan akan kembali menjadi cahaya. Rezekimu tergantung kamu memberi. Kalimat itu sering diucapkan, tapi sering juga disalahpahami. Banyak yang mengira memberi hanya soal uang, atau hanya layak ditujukan kepada orang miskin. Padahal, makna memberi jauh lebih luas, dan siapapun bisa menjadi penerimanya. Memberi bukan hanya tentang jumlah. Memberi adalah tentang hati yang rela melepaskan. Tidak peduli siapa yang menerima. Orang kaya, orang miskin, anak kecil, orang tua, sahabat, bahkan orang yang pernah melukai hatimu. Memberi adalah latihan untuk tidak terikat pada harta, pada gengsi, atau pada ego diri sendiri. Banyak orang membatasi pikirannya. Untuk apa memberi kepada orang kaya? Mereka sudah cukup. Padahal kekayaan materi bukan jaminan batinnya tenang. Mungkin ia butuh doa, butuh sapaan, atau butuh perhatian kecil yang tak bisa dibeli dengan uang. Apa yang kita beri, sekadar senyum, kata-kata lembut, atau pengingat, bisa saja menjadi rezeki batin baginya. Ada pula yang berkata, untuk apa memberi kepada orang muda? Mereka masih kuat mencari sendiri. Justru disitulah letak keliru. Memberi kepada yang muda bisa berupa bimbingan, arahan, teladan, atau nasihat yang lahir dari pengalaman. Itu pun sedekah, karena ada kebutuhan yang tak terlihat. Kebutuhan untuk dituntun, agar langkah mereka tidak salah. Sekarang, coba membayangkan sejenak. Bayangkan kamu bertemu seseorang yang terlihat rapi, tidak kekurangan apapun. Lalu kamu menyalaminya dengan tulus, menatap matanya dengan penuh hormat. Bagi dirimu itu sederhana, tapi siapa tahu, sapaan kecil itu adalah satu-satunya penghargaan yang ia terima hari itu. Itulah memberi, dan itu pun bisa membuka jalan rezeki. Banyak orang juga mengira bahwa memberi hanya berarti harta. Padahal tenaga yang kau keluarkan untuk membantu orang lain adalah sedekah,
Waktu yang kau luangkan untuk mendengarkan keluh kesah orang lain adalah sedekah. Ilmu yang kau ajarkan, meski sederhana, adalah sedekah. Bahkan maaf yang kau berikan kepada orang yang bersalah pun adalah bentuk pemberian. Memberi tidak pernah membuatmu miskin. Yang justru membuat miskin adalah rasa takut kehilangan. Karena ketika kamu menahan, hidupmu penuh dengan kecemasan. Tapi ketika kamu melepaskan, hatimu jadi lapang. Dan kelapangan hati itulah yang menarik datangnya rezeki dari arah yang tidak pernah kamu duga. Perhatikan orang yang ringan tangan. Mereka seolah selalu punya jalan keluar, meski masalah datang silih berganti. Mereka tampak tenang, meski hidupnya sederhana. Itulah buah dari memberi. Saat mereka melapangkan orang lain, Tuhan melapangkan jalan hidup mereka. Maka jangan pilih-pilih, memberilah kepada siapa saja, karena setiap orang membawa kekosongan yang bisa kamu isi. Ada yang kosong perutnya, butuh makanan. Ada yang kosong pikirannya, butuh ilmu. Ada yang kosong hatinya, butuh perhatian. Ada yang kosong langkahnya, butuh bimbingan. Dan mungkin kamu adalah orang yang dipilih untuk mengisinya. Ingatlah, Tuhan tidak pernah melihat besar kecilnya pemberianmu. Yang dilihat adalah ketulusanmu. Semakin ikhlas kamu melepas, semakin deras rezeki yang akan kembali kepadamu. Memberi bukan tentang siapa yang pantas menerima, tetapi tentang siapa yang berani melepaskan. Jangan lagi salah paham. Memberi bukan hanya urusan uang, bukan hanya kepada orang miskin, bukan hanya ketika kamu berlebih. Memberi adalah jalan spiritual yang membuat hatimu bebas dari rasa takut dan hidupmu penuh keberkahan. Dan pada akhirnya, apa yang kamu lepaskan dengan ikhlas akan kembali kepadamu dengan cara yang lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Hidup tidak pernah dimaksudkan untuk dijalani seorang diri. Sejak awal, manusia diciptakan untuk saling membutuhkan. Ada hubungan yang tidak terlihat, sebuah jaringan yang membuat kita tidak pernah benar-benar lepas dari orang lain. Kalau kita menutup diri, hanya ingin menerima tanpa mau memberi, kita sedang memutus aliran yang membuat hidup terasa penuh makna. Kalau begitu, apa jadinya kalau kita tidak mau memberi? Artinya kita hanya ingin menjadi penerima tanpa pernah ikut menjaga alur kehidupan. Memberi bukan hanya tentang harta. Memberi adalah tentang tenaga, perhatian, waktu, ilmu, bahkan sekadar senyuman. Semua itu adalah cara kita menguatkan orang lain dan sekaligus menguatkan diri sendiri. Bayangkan tubuh manusia. Mata tidak pernah makan, tapi ia melihat jalan agar mulut bisa menemukan makanan. Tangan tidak pernah memakan roti yang ia pegang, tapi ia menyuapkan ke mulut. Kaki tidak pernah merasakan nikmatnya hidangan, tapi ia berjalan untuk mencari sumber makanan itu.
Semua bagian tubuh saling memberi tanpa menuntut balasan. Kalau ada satu bagian tubuh yang enggan bekerja, seluruh tubuh akan sakit. Begitulah hidup ini. Kalau kita menahan diri untuk memberi, sesungguhnya kita sedang melemahkan keseluruhan aliran kehidupan. Sayangnya, masih banyak orang yang salah paham. Padahal orang kaya sekalipun tetap membutuhkan bukan materi, tapi perhatian, penghargaan, atau doa. Ada yang berpikir memberi hanya bermanfaat bagi orang yang lebih lemah. Setiap manusia, siapapun dia, punya ruang kosong yang bisa kita isi dengan kebaikan. Kalau kita menahan diri untuk tidak berbagi, apa arti hidup yang kita jalani? Segala yang kita punya hanya menumpuk, tanpa pernah menjadi manfaat. Dan sesuatu yang tidak bermanfaat lambat laun akan terasa hampa. Kebahagiaan sejati lahir bukan dari menimbun, tapi dari keberanian untuk melepaskan. Semakin banyak kita memberi, semakin kita merasakan bahwa hidup ini memang untuk dijalani bersama. Gotong royong bukan hanya budaya, tapi hukum kehidupan. Alam semesta sendiri bergerak dengan cara saling memberi. Pohon memberi oksigen, matahari memberi cahaya, air memberi kehidupan. Semua memberi tanpa pilih-pilih siapa penerimanya. Kalau alam saja mengajarkan untuk saling berbagi, bagaimana mungkin manusia justru menahan? Kalau kamu ingin hidupmu berarti, belajarlah untuk memberi tanpa pamrih. Tidak perlu menunggu banyak. Mulailah dari hal sederhana, karena dengan memberi, kamu sedang menjaga keseimbangan kehidupan. Kamu sedang ikut menggerakkan perahu besar yang membawa kita semua menuju tujuan. Hidup bukan hanya tentang apa yang kita raih, tapi juga tentang apa yang kita sumbangkan. Kalau kita hanya menerima, hidup terasa sempit. Tapi ketika kita memberi, hidup terasa luas, ringan, dan penuh cahaya. Pernahkah kamu membayangkan kalau rezeki itu bisa bicara? Kalau kamu tahu cara mendengarkannya, rezeki sebenarnya selalu berbisik, selalu mencoba berkomunikasi denganmu. Masalahnya, banyak orang tidak peka. Mereka hanya sibuk mengejar, menuntut, bahkan mengeluh, tanpa pernah berhenti sejenak untuk mendengarkan apa yang rezeki katakan. Kalau saja kamu mau diam sebentar, kamu akan mendengar rezeki berkata, "Aku datang bukan untuk ditahan, tapi untuk dialirkan. Aku tidak betah di hati yang penuh ketakutan. Aku hanya nyaman di hati yang berani memberi." Rezeki berbicara dengan caranya sendiri. Kadang lewat ketenangan setelah kamu membantu orang lain. Kadang lewat senyum tulus seseorang yang terbantu. Kadang lewat pintu peluang yang tiba-tiba terbuka. Itulah cara rezeki menyapamu. Sederhana, lembut, tapi penuh makna. Tapi seringkali kamu mengabaikan sapaan itu. Kamu menutup telinga dengan rasa takut. Takut miskin, takut kekurangan, takut memberi.
Padahal setiap kali kamu menolak memberi, sebenarnya kamu menolak komunikasi dengan rezeki itu sendiri. Kamu memutus sinyalnya, kamu memutus alirannya. Coba kamu rasakan, saat terakhir kali kamu benar-benar memberi, sekecil apapun itu, bukankah ada rasa lega yang tidak bisa dijelaskan? Itu bukan sekadar perasaan, itu adalah rezeki yang berbicara padamu. Terima kasih sudah mengalirkan aku. Karena kamu memberi, aku akan kembali lagi dengan cara yang lebih indah. Kalau kamu sadar, komunikasi dengan rezeki bukan perkara kata-kata. Bukan harus duduk meditasi lalu menunggu suara gaib. Tidak, komunikasi dengan rezeki nyata adanya. Caranya sederhana, dengan memberi. Setiap kali kamu memberi, kamu sedang menjawab panggilan rezeki. Setiap kali kamu menahan, kamu sedang memutus hubungan dengannya. Rezeki itu seperti sahabat. Kalau kamu hargai, dia akan setia. Kalau kamu abaikan, dia akan menjauh. Kalau kamu berbagi, dia senang dan akan memperkenalkanmu pada lebih banyak sahabat lain. Kesehatan, kelapangan hati, ketenangan pikiran, kesempatan yang tidak pernah kamu bayangkan. Tapi kalau kamu serakah, dia bisa cemburu. Dia bisa memilih pergi dan mencari orang lain yang lebih mau menghargai kehadirannya. Pernahkah kamu bertanya, kenapa ada orang sederhana, penghasilannya biasa saja, tapi hidupnya terasa selalu cukup? Itu karena dia tahu cara berkomunikasi denganku, dengan rezeki. Dia tidak menutup pintu, dia tidak menahan, dia membiarkan aku mengalir. Sebaliknya, ada orang yang punya segalanya, tapi selalu merasa kurang, karena dia tidak pernah mau mendengar. Dia hanya tahu menahan, bukan memberi. Itulah tanda komunikasi dengan rezeki terputus. Jadi, kalau kamu ingin berhubungan baik denganku, jangan tunggu kaya dulu. Aku tidak menunggu. Aku bergerak sekarang. Kalau kamu berani memberi sekarang, sekecil apapun itu, maka aku akan membalas sekarang juga, dengan caraku sendiri. Mungkin bukan langsung dalam bentuk uang, tapi bisa jadi dalam kesehatanmu, keluargamu, atau pintu yang tiba-tiba terbuka. Aku selalu menepati janji. Jangan berpikir aku sulit diajak bicara. Aku sebenarnya sangat dekat denganmu. Setiap kali kamu punya niat baik untuk memberi, aku sudah merespons. Setiap kali kamu menolak, aku juga tahu. Dan aku pun menjauh. Karena begitulah hukumnya. Aku hanya tinggal di hati yang lapang. Kalau kamu benar-benar ingin tahu bagaimana rasanya berkomunikasi dengan rezeki, jangan cuma dengarkan kata-kata ini. Buktikan sendiri. Ambil uangmu sekarang, sekecil apapun itu, lalu sedekahkan. Rasakan bagaimana aku, rezeki, membalasmu. Bukan besok, bukan nanti. Tapi sejak detik itu juga, aku mulai mencari jalan kembali kepadamu. Dan jalan itu selalu mengejutkan, selalu di luar perkiraanmu. Jadi sekarang kamu tahu, rezeki bukan sekadar angka, bukan sekadar benda.
Rezeki adalah energi hidup yang selalu ingin mengalir, selalu ingin berbicara padamu. Kalau kamu menahannya, kamu kehilangan. Kalau kamu membiarkannya, kamu mendapatkan lebih dari yang kamu lepaskan. Beranilah membuka hati, karena di sanalah aku akan tinggal. Dan disinilah setiap langkah kebaikan yang kamu lakukan akan menyatu. Setiap sedekah, setiap aliran rezeki yang kamu bagi akan menumbuhkan kehidupan yang lebih luas, tidak hanya untukmu, tapi juga untuk orang lain. Dan ketika kamu mengikuti jejak itu, semua pesan kebaikan ini menemukan jalannya, seperti cahaya yang menyinari hati setiap orang yang bersedia membuka diri. Setelah kamu memahami cara berkomunikasi dengan rezeki, ada satu hal yang perlu kamu sadari. Memberi bukan sekadar tindakan sesaat, tapi sebuah sikap yang membuka aliran kehidupan yang lebih luas. Setiap kebaikan yang kamu lakukan, sekecil apapun, menjadi jembatan bagi rezeki untuk kembali kepadamu. Dan inilah saatnya memahami siapa aku sebenarnya. Aku adalah rezeki. Aku bukan sekadar uang di dompetmu, bukan hanya angka di rekeningmu, dan bukan pula barang-barang yang kamu kumpulkan di rumahmu. Aku lebih dari itu. Aku adalah aliran kehidupan yang dititipkan Tuhan kepadamu. Aku datang bukan untuk kamu simpan sendirian, tapi untuk kamu alirkan kembali. Tapi tahukah kamu, banyak orang salah memperlakukan aku. Ada yang menahanku terlalu erat, takut kehilangan. Ada yang sibuk menghitungku setiap hari, seakan-akan aku bisa lari begitu saja. Ada juga yang menutup rapat-rapat pintu berbagi, lalu bertanya mengapa hidupnya tetap terasa sempit. Padahal jawabannya sederhana, aku tidak betah tinggal di hati yang kaku. Aku hanya betah di hati yang berani melepaskan. Ketika kamu berbagi, aku merasa bebas. Aku mengalir ringan, aku bertambah, aku berkembang. Aku menjelma dalam bentuk yang mungkin tidak kamu duga. Kesehatan, kesempatan, persahabatan, bahkan doa-doa baik dari mulut orang lain. Tapi ketika kamu menahan, aku menjadi sempit. Aku berhenti tumbuh. Aku berubah menjadi beban. Dan beban itu kamu rasakan sendiri. Hidupmu terasa kering, hatimu gelisah, langkahmu berat. Aku adalah rezeki, dan aku punya jalan sendiri. Kalau kamu tidak mau mengalirkanku, aku akan pergi. Aku mencari orang lain yang mau berbagi, orang yang hatinya lapang. Kamu mungkin bisa menahanku untuk sementara, tapi tidak selamanya. Karena hukumku jelas, aku hanya tinggal di hati yang ikhlas. Jangan salah paham. Aku bukan milikmu. Aku hanyalah titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Kalau kamu kira aku abadi, kamu salah. Kalau kamu merasa aku akan selalu ada meski kamu tidak pernah berbagi, kamu keliru. Aku bisa hilang dengan sekejap. Dan ketika itu terjadi, barulah kamu sadar. Menahan aku sama saja dengan kehilangan lebih cepat. Aku bahagia ketika kamu mau menyalurkanku.
Aku bahagia ketika kamu memberi makan orang lain, membantu sahabatmu, menyenangkan keluargamu, atau bahkan sekadar memberi senyum pada orang asing. Di saat itu aku tumbuh, aku berkembang biak, aku mencari jalan kembali kepadamu dalam jumlah yang lebih besar. Karena itulah aku tidak pernah membuatmu miskin. Yang membuatmu miskin adalah rasa takutmu sendiri. Dengarlah, aku punya rahasia. Aku selalu bergerak mengikuti hukum semesta. Siapa yang menutup diri, dia akan terputus dariku. Siapa yang membuka diri, dia akan aku datangi terus-menerus. Aku tidak pandang siapa kamu, apakah kamu kaya atau miskin, muda atau tua. Yang aku lihat hanya satu, keberanianmu untuk memberi. Kadang kamu heran, mengapa orang yang hidup sederhana tampak selalu cukup. Itu karena dia tahu cara memperlakukanku. Dia tidak menutup pintu, dia tidak menahan aku. Dia membiarkan aku mengalir, dan karena itu aku setia padanya. Aku terus datang, aku terus menambah, bahkan aku melindungi kehidupannya dengan cara yang tidak dia sadari. Sebaliknya, ada orang yang punya banyak, tapi hidupnya tetap terasa sempit. Itu karena dia mengurung aku. Dia takut melepaskan, padahal semakin dia menahan, semakin aku ingin pergi. Akhirnya yang tersisa hanyalah kesibukan mengejar, tanpa pernah merasakan cukup. Aku adalah rezeki. Aku tidak butuh kamu kejar mati-matian. Aku tidak butuh kamu tumpuk tanpa henti. Yang aku butuhkan adalah kamu alirkan. Ketika kamu memberi, kamu sedang menyiapkan jalan bagiku untuk kembali lagi kepadamu. Dan aku selalu kembali, kadang lebih cepat, kadang lewat jalan yang tidak kamu sangka. Jangan tunggu kaya untuk membiarkanku mengalir, karena aku tidak menunggu. Aku bergerak sekarang. Kalau kamu menahan, aku akan pergi sekarang juga. Kalau kamu melepaskan, aku akan kembali lebih deras dari yang kamu kira. Aku adalah rezeki. Aku datang bukan untuk kamu kuasai, tapi untuk kamu syukuri. Aku hidup bukan di tangan yang menahan, tapi di tangan yang memberi. Aku hanya tinggal di hati yang ikhlas. Kalau kamu ingin aku setia, jangan biarkan aku berhenti mengalir. Beri aku jalan, dan aku akan membuka jalan hidupmu. Dan sekarang, saatnya menjadikan setiap tindakan kebaikanmu nyata. Setiap sedekah, setiap bantuan kecil, setiap perhatian yang tulus akan menemukan jalannya kembali kepadamu dengan cara yang tak terduga. Mulailah dari langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini, dan temukan inspirasi, motivasi, serta aliran rezeki yang lebih luas bersama Hati Nusantara Channel, tempat di mana setiap kebaikan kembali menjadi cahaya.